Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jangan sampai nih teman-teman gagal panen. Jangan sampai gagal panen di lebaran tahun ini, khususnya di video ini saya membahas soal Lazada. Kenapa jangan sampai gagal panen? Karena udah hampir pastilah di menjelang lebaran tuh pasar naik ya. Saya rasa semua sektor ya, elektronik, kosmetik, fashion, mungkin ada yang turun apa ya? Obat ya nggak tahu, pokoknya secara umum pasar akan naik dan jangan sampai Anda gagal panen. Terus kalau Anda merasa produknya, oh produk saya nggak naik saat lebaran, jualan produk yang lain susah amat. Jadi manfaatkan momentum ini, jangan sampai gagal panen. Ayo open minded. Yang belum daftar Lazada, kenapa ya? Karena saatnya sekarang panen raya di lebaran tahun ini, oke. Kenapa saya bilang jangan sampai gagal panen? Karena gameplay tiap platform itu beda. Gameplay itu gimana ya? Gameplay itu yang sensitif ya, sensitif terhadap apa gitu. Jadi tiap platform itu beda-beda. Kayak TikTok misalkan ya sensitif terhadap afiliator. Jadi kalau afiliatornya bagus banyak, kita ordernya banyak. Nah kalau Lazada ini dia gameplaynya tuh campaign. Jadi campaign itu yang paling berpengaruh ke penjualan. Ini sepengalaman saya ya. Jadi seakan-akan kalau nggak submit campaign itu nggak ada penjualan. Sebenarnya nggak juga, cuman ya Pak, pengaruh paling besar menaikkan penjualan itu menurut saya itu di campaign, campaignnya Lazada. Jadi gameplaynya beda-beda dan khusus Lazada yang saya bahas saat di video ini yaitu di campaign. Jadi teman-teman harus paham betul bahwa campaign di Lazada itu ngaruh banget ke penjualan. Setidaknya itu pengalaman saya. Nah, masalahnya oke, lebaran semua naik, memang betul. Lebaran itu semua naik, pasarnya tuh memang naik. Jadi sebelum dan saat nih, saat Ramadan sale ya, saat Ramadan sale. Jadi sebelum misalkan pasarnya yang kuning ini. Saat Ramadan sale tuh pasarnya yang kuning jadi lebih besar. Yang hitam ini adalah seller-sellernya, seller-seller yang katakanlah disukai algoritma ya urutannya ya dari 1 sampai ke 1 juta kayak sampai berapa. Jelas ini ada perubahan pasar, ada perubahan demand di situ karena saat-saatnya lebaran karena lagi Ramadan sale. Cuman yang jadi problem karena gameplaynya adalah campaign, kita nggak bisa tiba-tiba langsung iklanin bush gitu. Berat kalau di Lazada. Tapi kalau campaign itu kan daftarnya cuma sekali dan terus kita nunggu gitu. Jadi ibaratnya kita lempar pancing terus diem. Kita nggak goyang-goyang pancing kan percuma juga. Saya nggak pernah mancing ya gimana ya. Jadi sebenarnya kita ibaratnya kita kayak deploy sesuatu terus kita menunggu hasil. Kalau kalau gameplaynya lain mungkin kita harus utak-atik sana, utak-atik sana, utak-atik sini dan lain sebagainya. Tapi kalau Lazada ini campaign dan submitnya tuh 1 hari terus kita nunggu. Itu gameplaynya Lazada. Nah, masalahnya si urutan ini kalau misalkan Anda nggak mau ikutan gameplay atau aturan mainnya Lazada, aturan main dalam tanda kutip, bisa-bisa Anda ditendang dari list yang kotak gede ini kan sedih sekali kalau sampai Anda nggak masuk list yang nggak disukai oleh algoritma Lazada atau nggak ditampilin di depan, nggak ditampilin di search engine-nya Lazada, atau nggak ditampilin di produk rekomendasi atau dimanapun itu kan sayang sekali. Karena wajar banget kalau misalkan Lazada mengutamakan yang submit campaign. Karena yang submit campaign kan artinya take and give-nya jelas ya. Lazada ngasih exposure, penjual ngasih diskon misalkan tuh ngasih fee admin fee yang lebih besar dan sebagainya. Take and give-nya jelas daripada Lazada ngegedein toko yang nggak submit campaign. Jadi memang naik semua tapi jangan sampai sebelum dan saat campaign lebaran semuanya memang naik tapi jangan sampai Anda nggak diajak main oleh si Lazada atau gagal panen yang berada di luar market demand ini. Itu bahaya, itu gawat karena sekali lagi poinnya adalah karena gameplaynya Lazada itu memang campaign. Lanjut. Jadi apa yang dilakukan? Satu, daftar campaign jelas ya. Jadi gampang banget kok daftar campaign Lazada. Nggak gampang banget ya, sama-sama aja repot sih semua semua platform juga. Cuman di Lazada itu ada fitur yang menurut saya ini bagus sih. Jadi copy campaign. Jadi teman-teman masuk ke beranda, lalu di sini ada campaign, lalu di sini tinggal daftar aja yang Ramadan mulai sekarang. Nah, kalau teman-teman baru daftar itu nanti akan muncul pop up. Mau nggak si produk yang didaftarin di campaign ini didaftarin juga di 44 apa 55 ya? Di 55 sama 66. Jadi nanti ke depannya pas mau 55 sama 66 kita nggak usah daftar lagi karena nggak usah ngejelimet pilih satu-satu produknya, diskon satu-satu produknya, jadinya lebih efisien. Itu salah satu fitur yang menurut saya oke di Lazada. Nah, itu bisa copy lalu nah hati-hati. Hati-hati ya jangan sampai teman-teman submit harga yang terlalu murah sehingga malah rugi. Malah nanti panen, yes, panen raya. Kita banyak menghasilkan penjualan. Cuman dihitung-hitung uangnya kemana ya? Jadinya panen sedekah. Bukan panen sedekah. Kalau sedekah ya ada juga ya. Jadinya panen
panen kosong itu sayang sekali. Jadi hati-hati masalah submit harganya pas yang teliti. Kalau misalkan gabung kan gabung ya, nanti akan disuruh minta produk, pilih produknya. Produknya yang mana itu terserah. Ada yang bilang bagus bestseller, ada yang bagus, ada yang bilang bagus produk baru. Menurut saya sih terserah kalau di kondisinya Lebaran kayak gini ya. Menurut saya terserah. Menurut saya lebih lebih bijak kalau misalkan lihat stok. Kalau bestseller stoknya habis di submit campaign juga percuma kan ya. Terus kalau misalkan ada stok yang produk baru misalkan seri lebaran atau produk lama yang mau di clearance stoknya masih banyak, ya ya begitulah. Yang intinya menurut saya bijaknya sih lihat stok, bukan mempertimbangkan mana best seller mana bukan untuk lebaran, khusus untuk lebaran. Karena pasarnya lagi ngamuk nih teman-teman, pasarnya lagi ngamuk. Oke, jadi langsung submit dan hati-hati soal harga. Saran saya kalau misalkan ada campaign, aduh harganya ini udah nggak masuk lagi nih. Setidaknya teman-teman simpan satu kaki deh. Jadi misalkan katakanlah teman-teman punya 5 varian lah katakanlah kalau fashion ya. ES, M, L, XL, XXL misalkan. Ya udah yang disapit yang S-nya aja, setidaknya ada satu kaki sehingga harapannya M, L, XL, XXL itu ikut keangkat gara-gara ikutan campaign. Jadi gitu aja sederhana banget, tinggal daftarin campaign juga sih ternyata ada yang belum. Jadi untung bikin konten ini jadinya saya mau submit campaign, nih ada yang belum ternyata. Campaign saya nih dari 6 yang Ramadan sale, 4 saya belum terdaftar. Lalu nih syaratnya ada yang Lazada bonus, harus join Lazada bonus. Ini nggak tahu kenapa saya Lazada bonusnya not join ya, padahal harusnya join. Oh ini langsung keluar. Nah ini keluar nih contoh ya, keluar nih. Jadi langsung keluar mau nggak semua produk that are agreed to be bla 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 bla. Ini kepotong apa isinya ya? Intinya dipakai lagi untuk campaign selanjutnya. Jadi kedepannya nggak pakai ribet. Jadi itu satu submit campaign. Dua pastikan menurut saya free ongkir sama cashbacknya aktif ya. Kenapa gitu? Karena ini strongly recommendation banget lah oleh orangnya Lazada. Dan juga ini muncul di apa sih di emblemnya lah kayak ada emblemnya ketika calon customer, calon buyer melihat produk kita dan itu ya jelas meningkatkan CTR dan ngasih diferensiasi terhadap yang tidak ikutan free ongkir max sama cashback ekstra. Caranya gimana? Masuk aja ke Lazada Seller Center lalu di sini ada Lazada program. Nah, cari available program karena saya udah gabung semuanya. Jadi saya masuknya di sini ada cashback ekstra cuma 1%. Ini baca lagi detail ya. Lalu free shipping max bla bla bla. Saran saya baca lagi detail ketentuannya harus harus dihitung dulu, harus dihitung dulu. Terus yang ketiga, nah fitur lainnya menurut saya opsional, tapi ada yang bagus, yang menurut saya paling bagus itu fitur promosi Lazada itu si apa ya? Si Flexi Combo, saya paling suka Flexi Combo. Yang selebihnya saya kurang kurang melihat efektif, tapi ya ini opsional aja. Yang terpenting menurut saya itu satu, submit campaign udah jelas utama banget karena sekali lagi ini gameplaynya jangan sampai Anda nggak diajak main oleh si Lazada di lebaran ini. Yang kedua, free ongkir sama cashback ekstranya itu wajib aktif dan fitur lainnya opsional. Mau dia daftarin bagus, mau bisa ngebus lagi tapi kan menggerus profit ya. Mau nggak didaftarin menurut saya nggak apa-apa sih untuk lebaran ini. Oke, lalu, nah saya kasih lihat timeline. Nah ini timelinenya Lazada. Saya lihat platform lain juga kurang lebih sama seperti ini. Nah, ini pentingnya apa? Nanti teman-teman kalau mau lihat lebih detail, play pause aja ya. Poin pentingnya apa? Di sini kita bisa lihat bahwa peaknya super duper peaknya itu nih 28 sorry 4 April sampai 7 tanggal berapa ini? Aduh ditutup 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 sampai 8 April adalah Ramadan Mega Sale. Ini adalah puncak-puncaknya penjualan saat bulan Ramadan ini. Lebarannya kalau nggak salah tanggal 23 ya, berarti ini minggu kedua. Ini kemungkinan besar si Lazada akan nge-push gila-gilaan, nge-pushnya banyak macam dari media eksternal, eh, apa ya kayak TV gitu, billboard, iklan, atau juga CRM-nya mereka, engine-nya mereka, kayak misalkan yang di internal ya, yang di aplikasi Lazadanya, kayak misalkan broadcast email, ya macam-macam banyak lah toolsnya mereka. Ya semua platform juga punya tools yang sama yang jelas. Ini digenjot betul-betul. Nah yang paling penting kalau teman-teman lihat timeline kayak gini, lihat kapan si marketplace mulai mode attack, mode offense sama mode defense. Saya lihat kan ini ketika Maret nih, Maret 33 birthday sale ini peak day. Lalu pas ini tanggal 44 4 sampai 8 nih Ramadan super mega peak day. Lalu dia ini akan
menurun ini THR sale tentu nggak lebih besar dari sebelumnya, dan ini yang terpenting menurut saya, tanggal 17 sampai 24 ada Ramadan clearance. Yes, Ramadan juga ada clearance meskipun pasarnya segede segede gajah ya, segede gaban. Jujur aja saya pernah mengalami seri lebaran nggak laku. Waduh, puyengnya bukan main. Seri lebaran nggak laku, nggak habis. Mau dijual reguler di habis lebaran, harganya udah ketinggian karena HPP-nya juga lumayan tinggi. Jadinya sempat kejadian tahun depan dijual lagi. Jadi seri lebaran yang tahun itu masih ada sisa. Kalau fashion kan enak ya bisa bikin seri lebaran. Kalau yang non fashion ya mungkin tidak mengalaminya. Kalau yang fashion bikin seri, saya pernah bikin seri lebaran, nggak laku, baru tahun depan dijual laginya. Untung stoknya nggak terlalu banyak lah. Cuman ya saya baru ngeh bahwa meskipun pasarnya lagi gede, kita juga wajib clearance di Lebaran ini, karena ya kita butuh THR untuk tim, ya untuk diri kita sendiri juga, butuh mengapresiasi diri kita sendiri juga. Beli apa kayak, kalau saya sih biasanya beli elektronik ya, karena saya hobinya elektronik. eh Ya macam-macam lah. Jadi lebih baik daripada punya stok berlebih, lebih baik dijadiin cash. Ini saatnya clearance, dan saat clearance ini ya diskon lebih didalemin lagi. Ya nggak apa-apa, lebih baik jadi cash sih daripada jadi barang stok numpuk. Ini silakan, ini timeline ini penting, pelajari aja. Terjemahannya pasti beda-beda tiap orang. Kalau saya menerjemahkannya itu yang terpenting adalah si Ramadan clearance sama super peak day-nya, dan seterusnya. Oke, itu aja. Di review lagi sedikit, jangan lupa langsung daftar campaign. Penting karena gameplaynya Lazada adalah campaign. Yang kedua, free ongkir max sama cashback extra-nya menurut saya sih wajib wajib on ya. Fitur lainnya pelajari aja dulu kalau belum biasa. Dan saya kasih saya kasih hint apa ya? Saya kasih bocoran kalau saya berhasilnya di flexi combo. Kalau teman-teman yang lain mungkin beda-beda. Oke, sekian aja. Jangan lupa subscribe. Yang belum daftar Lazada, segera daftar Lazada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.